Mazmur pasalnya yang ke-91. Dalam satu perikop kita akan baca Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terampuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dan kepadanya. Puji Tuhan, kita boleh berbahagia karena masih diingatkan oleh dalam firman Tuhan pada malam hari ini oleh pemazmur memberikan satu judul atau lembaga Alkitab Indonesia dalam lindungan Allah. Bapak-bapak atau kaum pria yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita melihat di sini bahwa dalam nats ini bagaimana perlindungan Tuhan yang begitu sempurna Dia gariskan, Dia gambarkan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga pemazmur mau mengungkapkan dalam frasenya bahwa sesungguhnya kita akan dilindungi Tuhan, kita akan ada dalam dekapan kasih Tuhan. Jika kita ada dalam perlindungan Tuhan itu, kita ada dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kita melihat sini beragam kata yang berkaitan dengan perlindungan Tuhan yang muncul berkali-kali yang ditegaskan oleh pemazmur. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-16, kalau kita membaca dalam satu perikop ini, kita akan menjumpai bahwa mazmur ini adalah merupakan mazmur liturgis yang dimana dikelompokkan 3 bagian. Di ayat 1 dan ayat 2 merupakan ajakan, di ayat 3 sampai ayat 13 merupakan ucapan peneguhan, dan di ayat 14 sampai 16 yaitu janji keselamatan. Kita melihat di ayat 1 dan sampai ayat yang kedua ajakan responsif, bagaimana pemazmur dan berkata kepada dengan ungkapan tulisannya bahwa orang yang duduk dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang dipercayai. Ajakan bagi kita kaum pria yang ada pada malam hari seperti pemazmur, dia ungkapkan merupakan ajakan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melakukan kehidupan kita lebih jauh dalam keseharian kita, dalam aktivitas pekerjaan, dan dalam pergumulan kehidupan kita tanpa adanya perlindungan Tuhan itu sendiri. Sehingga dalam ajakan ini dia memohon untuk kita merespon ajakan ini. Ya, kalau kita melihat di situ bagaimana berbagai kata kerja juga yang mengarah pada perlindungan Tuhan. Di ayat yang ketiga dia katakan bahwa dia akan melepaskan kita.
Di ayat yang keempat dia akan menundungi kita. Di ayat yang ke-11 dia katakan menjaga kita. Di ayat yang ke-12 dia katakan dia akan menatang kita, meluputkan kita, dan membentengi kita. Sekali lagi saya katakan bahwa ajakan untuk kita memiliki respon bagaimana Mazmur mau mengajak kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa perlindungan Tuhan. Kita akan jatuh, kita akan tergeletak. Sebentar kita melihat yang kedua dalam Mazmur liturgis ini, ucapan peneguhan yang berisi pengalaman-pengalaman dari seorang pemazmur. Dia mau menggambarkan ucapan peneguhan itu. Ucapan ini memberikan dorongan yang meyakinkan bahwa perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi setiap kita yang senantiasa berharap sepenuh kepada Tuhan. Sadarkah kita kaum pria yang dikasihi Tuhan, bahwasanya kita ada malam hari ini semua bukti perlindungan Tuhan. Kita boleh bernapas, kita boleh sehat, kita boleh beraktivitas dari pagi sampai malam hari ini semua karena perlindungan Tuhan. Ini semua karena peneguhan Tuhan, ini semua karena pembentengan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Jadi apa yang menjadi respon kita pada malam hari? Tak kalau pemazmur mau mengungkapkan bahwa kita ada duduk, kita yang berlindung, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang aku percaya. Seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan? Pertanyaan. Apakah digambarkan dalam Nehemia kita sampai pergelangan kaki saja, kita sampai di pinggang saja? Ataukah kepercayaan kita sepenuhnya kita lingkupi dari keseluruhan ujung kaki kita sampai di ujung rambut, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan? Inilah gambaran bagaimana pemazmur mengungkapkan Allahku yang percaya. Dia mengajak kita, engkau yang percaya kepada Tuhan, mari datang kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Dan tidak sampai berisi, tidak sampai di dalam ajakan, tetapi bagaimana pengalaman-pengalaman dari seorang pemazmur. Dia mau menyatakan bahwa dalam lindungan Tuhan dia memberikan bagian untuk melepaskan kita, dikatakan, dari jerat yang dipasang. Yang kedua, dia bahwa Tuhan akan melindungi kita di bawah kepak sayapnya. Dia membawa kita melihat kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Konsep itu yang ketiga dari ayat yang ke-14 sampai ke-16, dia mau menyatakan secara garis besar bahwa sebuah janji keselamatan, ya, janji keselamatan. Bagian ini menggambarkan Tuhan sendiri yang berbicara bagi kita, sehingga menyajikan firman Tuhan yang sekaligus menutup dalam bagian ini dari Mazmur ini sebuah keselamatan. Dari pembacaan kita dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan. Dia mau menyatakan sebuah janji keselamatan itu bagi saya dan saudara, bapak-bapak, kaum pria yang dikasihi Tuhan. Sehingga dalam kaitannya dengan hal ini ada beberapa pokok kebenaran yang mau saya bagikan bagi kita dalam Mazmur 91 ini. Yang pertama, semua janji dalam Mazmur ini, dalam percakapan ini, dalam ungkapan Mazmur ini berlaku bagi semua orang atau secara universal. Setiap umat Tuhan yang berlindung pada Tuhan akan menikmati setiap kebaikan Tuhan, akan menikmati setiap perlindungan Tuhan, akan menikmati setiap naungan Tuhan, akan menikmati perlindungan, pertahanan, perisai tembok, perteduhan, keselamatan yang dicatat dalam Mazmur ini. Sehingga janji-janji Tuhan itu bukan cuma sebatas sampai pada orang Israel saja, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa menjadi persoalan pergumulan kita secara pribadi, pribadi, dan
pergumulan kita pasti berbeda-beda. Persoalan kita, apapun itu di setiap kehidupan kita, kadarnya pasti berbeda-beda. Satu hal yang mau saya katakan bahwa Allah yang sudah berjanji bagi saya dan saudara, Allah yang sudah menyatakan janjinya untuk sebuah perlindungan itu. Pada saat kita ada seperti ini, kita bergumul, kita bersorak-sorai, berkumpul sehati, bersepakat memuji Tuhan. Saya akan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyatakan janjinya itu dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah cuaca yang bisa membuat kita lemah sehari-hari ini, kadang panas betul, tiba-tiba turun hujan yang membuat perubahan cuaca itu sangat dahsyat, ya, membuat kita bisa lemah kalau kita tidak kuat. Kita ada sampai hari ini bukti perlindungan Tuhan, bukti kuasa Tuhan, sehingga pemazmur mau menyatakan bagi kita pada poin pertama yang mau saya bagikan pada malam hari ini, bahwa janji itu akan senantiasa kita rasakan pada saat kita duduk dalam perlindungan Tuhan. Kita diajak untuk berkata kepada Tuhan bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Mari sama-sama saya mengajak seperti pemazmur dalam kitab liturgis ini, dalam lindungan Allah. Dia mau mengajak saya dan saudara untuk terus berkata, Allah yang kita percaya di tengah-tengah persoalan, himpitan masalah kita, pergumulan kita. Allah yang kita percaya di tengah-tengah persoalan kehidupan kita. Walaupun kita mau jatuh, tetapi Tuhan dengan tepat sayapnya Dia mengangkat kita kembali. Dengan tangannya Dia mengangkat kita, Dia melindungi kita dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa seperti pemazmur, Allahku yang ku percaya. Yang kedua, bahwa semua bahaya yang disebutkan dalam mazmur ini, baik itu peperangan di ayat yang kelima, penyakit di ayat yang keenam, malapetaka dan tula di ayat yang ke-10, sebaiknya kita pahami sebagai hukuman dari Allah kepada orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, di mana Dia menyatakan janjinya kepada kita pada malam hari di ayat yang ke-8. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Pada saat kita ada dalam lindungan Tuhan, dekapan Tuhan, perteduhan Tuhan, kita akan melihat Tuhan menggantikan kita untuk sebuah pembalasan kepada orang-orang yang fasik, kepada orang-orang yang tidak percaya. Peperangan, penyakit sampar, malapetaka dan tula dan lain sebagainya. Kita akan melihat betapa karya Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Penggunaan istilah jerah, tangkap burung di ayat yang ketiga atau tula di ayat yang ke-10 mengarahkan pada maksud jahat dari orang-orang fasik yang mencoba menciderai orang percaya. Tetapi apa respon Tuhan? Dikatakan Allah berkata kita akan hanya melihat Tuhan yang menggantikan kita berperang, Tuhan yang menggantikan kita. Oleh sebab itu jangan pernah jauh dari perlindungan Tuhan, jangan pernah jauh dari kubu pertahanan Tuhan. Kita mengawali hari-hari kehidupan kita setiap paginya dengan sebuah doa, dan kita akhiri juga dengan doa itu sendiri. Ini membuktikan bahwa perlindungan Tuhan senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai kaum pria yang ada pada malam hari ini. Kita jadikan Tuhan sebagai kota perlindungan kita, perteduhan kita yang menaungi kita hari lepas hari. Tentunya saya katakan dari awal, kita tidak mampu berjalan sendiri. Kalau kita mulai meresponi janji-janji Tuhan yang dinyatakan bagi kita, yang dengan ajakan Tuhan untuk kita boleh berlindung kepada Tuhan, maka saya yakin percaya Tuhan akan senantiasa menolong, mengangkat kita. Walaupun kita menjauh tergeletak, tetapi Tuhan tetap terus mengangkat kita sampai hari ini. Yang ketiga, di awal mazmur ini sudah diajarkan bagi saya dan saudara bahwa kebaikan Allah di sini hanya ditujukan kepada orang yang duduk, tentunya saya katakan, duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi,
dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Dengan kata lain, orang yang berdiam bermalam dalam Tuhan adalah mereka yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan itu sendiri. Ya, selanjutnya diulangi lagi di ayat yang 9. Jadi sekali lagi, janji ini hanya berlaku bagi mereka yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perlindungan. Kalau kita mau menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan melalui perlindungan Tuhan atau janji-janji yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, maka kita akan senantiasa berkata bahwa perlindunganku dan perteduhanku hanya, pertahananku hanya ada dalam Tuhan. Dan Tuhan akan merespon ini di ayat yang ke-8 bahwa apapun masalahmu, himpitan apapun itu, dikatakan peperangan apapun itu, pergumulan apapun itu, penyakit apapun itu, malapetaka apapun itu, tulah apapun itu, dikatakan engkau hanya menonton saja dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi setiap kehidupan kita. Sebagai kaum pria yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita sebagai orang tua tentunya di tempat ini, kita harus lebih daripada istri dan anak kita. Sebagai penopang doa dalam keluarga, kita berdoa bagi istri dan anak-anak kita, keluarga kita. Kita yang ada pada malam hari ini tentunya kita harus lebih kuat daripada istri dan anak kita. Kalau kita lemah, maka keluarga kita akan merasakan kelemahan itu sendiri. Mungkin kita berpikir bahwa saya juga manusia biasa, tapi kita melihat janji-janji Tuhan di pasal 91 ini, bagaimana pemazmur mengajak kita, dia mau membawa sebuah kesaksian yang hidup bagi kita, bahwa sesungguhnya menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan itu tidak ada ruginya. Kita harus kuat di dalam Tuhan, karena kita akan ditudungi, kita akan dilindungi, karena ada Tuhan, kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan kita sebagai kaum pria. Apa yang dimaksud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan? Pemazmur menjelaskan di ayat yang 14 dan ayat yang 15. Berlindung dan berteduh pada Tuhan berarti kita memiliki relasi personal dengan Allah yang intim. Saya katakan tadi, menjadikan Tuhan sebagai perlindungan dan perteduhan berarti kita memiliki relasi yang intim kepada Tuhan melalui doa-doa kita, melalui pergumulan-pergumulan kita. Maka saya katakan kaum pria yang ada pada malam hari ini, kita harus lebih kuat daripada istri kita mungkin. Kita harus lebih kuat daripada anak kita mungkin. Melalui keintiman kita kepada Tuhan, keintiman yang diungkapkan melalui frasa ini, artinya hati kita melekat kepada Tuhan. Amin. Hati kita berpaut kepada Tuhan. Kita harus lebih, bisa katakan tadi, mungkin istri kita menjadi seorang pendoa sahabat, tetapi kita sebagai kaum pria harus lebih kuat, yang menyokong, meneguhkan sebagai apa? Pembangunan itu fondasi bagi keluarga. Ya. Tentunya tidak berhenti sampai di sini pergumulan kita. Kita bergumul buat keluarga kita. Kita bergumul dengan anak-anak kita. Kita bergumul dengan pelayanan kita. Kita bergumul dengan apapun yang Tuhan masih nyatakan sampai hari ini. Dikatakan hubungan, relasi personal kita dengan Allah, keintiman kita kepada Allah harus lebih ditingkatkan hari-hari ini. Sehingga kita bisa berkata, perlindunganku, perteduhanku hanya saya dapat di dalam Tuhan. Yang meneguhkan kita melalui kata kerja tadi, dikatakan di ayat yang berbagai kata kerja. Di ayat yang ketiga 4, 11, 12 dan ayat 14 dia katakan, dia melepaskan kita, dia melindungi kita, dia menjagai kita, dia menatang kita, meluputkan dan membentengi kita. Oleh sebab itu, kaum pria yang saksi dalam kasih Kristus, apa yang kita perlu takutkan? Kalau kita berkata
Mazmur bahwa kotak perlindungan, kubu pertahananku hanya datang daripada Tuhan. Keintiman apapun itu mau datang, ada Tuhan yang melindungi kita. Penyakit campak, buktinya tuh kita masih hidup di tengah-tengah pandemi yang sudah kita lewati 3 tahun kemarin. Sampai hari ini kita masih kuat, kita masih sehat. Ini bukti perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Penyakit campak apapun yang sementara dihadapi oleh dunia ini, bukti kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, kaum pria yang saya kasih dalam kasih Kristus, mari kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan dan perteduhan, menyandarkan diri kita kepada Allah melalui doa-doa kita. Di ayatnya yang ke-15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mari menjadikan Tuhan sebagai perlindungan dan perteduhan melalui doa-doa kita, sehingga kita mendapatkan janji Tuhan pada orang yang berseru kepada Tuhan melalui doanya, lahir dari kelemahan, keterbatasannya, ketidakberdayaannya, dalam kesesakannya. Doa itu pula yang akan senantiasa dikatakan di ayat 15 bahwa Tuhan akan mendengarkan, menyenangkan telinganya, menjawab, berseru dan menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita hari-hari ini sebagai kaum pria. Dengan demikian, sebagai kaum pria di PD Mandonga, marilah kita memeriksa diri kita, apakah kita sudah tinggal di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita, sehingga kita boleh berkata, perlindungan, kubu pertahananku hanya saya dapat di dalam Tuhan. Apakah kita sudah menjadikan Tuhan Allah sebagai tempat perlindungan hari-hari ini? Ataukah kita terlalu egois dengan kekuatan kita? Kita terlalu naik berpikir bahwa kekuatan yang saya miliki karena saya pintar merawat diri saya. Kalau hujan saya tidak main hujan, kalau panas saya tidak main panas. Kita seperti itu Bapak-Bapak. Tetapi kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kita. Perlindungan Tuhan. Kita tinggal di dalam firman-Nya, kita tinggal dalam perlindungan Tuhan, karena kita tahu kita tidak mampu tanpa kuasa Tuhan. Inilah kebenaran, perlindungan kebenaran yang bisa saya bagikan bagi kita pada malam hari ini. Sebagai orang pria yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup dalam perlindungan Tuhan. Mari kita